Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang larutan poligaris non-elektrolisis. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bazarania, nomor absen 27. Saya Irma Tumasita, absen 15. Larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik karena molekul-molekul terlarutnya tidak terionisasi di dalam larutannya. Hal ini menyebabkan tidak terbentuknya beta potensial dalam larutan, sehingga listrik tidak dapat mengalir. Sifat koligatif larutan non-elektrolit pada sistem pelarut murni titik didih, titik beku, tekanan uap, dan tekanan osmotik hanya akan dipengaruhi oleh molekul pelarut itu sendiri. Namun dalam sistem larutan yang terdiri dari pelarut dan terlarut, keberadaan zat terlarut dalam suatu pelarut akan menyebabkan suatu perubahan tertentu pada keempat sifat pelarut tersebut. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula seperti glukosa, sukrosa, dan maltosa, larutan urea CON2H4, serta larutan alkohol seperti metanol, etanol, dan propanol. Yang pertama yaitu pengurangan tekanan uap. Adanya zat terlarut dalam suatu pelarut cair mengakibatkan penurunan tekanan uap jenuh. Hal ini sesuai dengan hukum Raoult yang menyatakan bahwa tekanan uap suatu larutan adalah hasil kali fraksi mol pelarut dalam larutan dan tekanan uap pelarut murni dalam suhu tertentu. Semakin banyak jumlah zat terlarut dalam larutan, semakin sedikit bagian pelarutnya, sehingga tekanan uap menjadi semakin rendah. Yang kedua, ada penurunan titik beku. Besarnya penurunan titik beku larutan tergantung pada molaritasnya. Semakin besar molaritas larutan, semakin rendah titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan dirumuskan sebagai berikut. Delta TF sama dengan M kali KF. Delta TF sama dengan TF pelarut kali TF larutan. Keterangannya yaitu TF pelarut sama dengan titik beku pelarut, TF larutan sama dengan titik beku larutan. Delta TF sama dengan penurunan titik beku larutan. M sama dengan molalitas, dan KF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Zat terlarut dalam larutan menghalangi gerakan molekul pelarut sehingga sulit untuk lepas dari fase cair ke fase gas. Kenaikan titik didih bergantung pada kemolahan larutan. Semakin tinggi kemolalan, semakin banyak zat terlarut, sehingga semakin tinggi didihnya. Kenaikan titik didih larutan dirumuskan sebagai berikut. Delta TB sama dengan M kali KB, delta TB sama dengan TB larutan dikali TB pelarut. Keterangannya yaitu TB pelarut sama dengan titik didih pelarut. TB larutan sama dengan titik didih larutan. Delta TB sama dengan kenaikan titik didih larutan. M adalah molalitas, KB tetapan kenaikan titik didih molal. Yang keempat adalah tekanan osmotik. Yang keempat adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik suatu larutan tergantung pada jumlah partikel dalam larutan dalam larutan. Ya. Tekanan yang keempat adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik suatu larutan tergantung pada jumlah partikel dalam larutan. J.H. van Hoff menemukan hubungan antara tekanan osmotik larutan encer dengan persamaan gas ideal yang dirumuskan sebagai berikut. Pi V sama dengan N kali R kali T. Pi sama dengan R kali T. Pi sama dengan M kali R kali T. Keterangan Pi sama dengan tekanan osmotik, V sama dengan volume larutan, N sama dengan jumlah mol zat terlarut, M sama dengan molaritas, R sama dengan tetapan gas atau 0,082, L atm M mol pangkat min 1, K pangkat min 1, T sama dengan suhu mutlak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.